Pernahkah kamu merasa jatuh cinta pada seseorang yang selalu ada di saat terpuruk, namun tak pernah kau sadari sebelumnya? Kisah ini tentang seorang direktur kaya yang gagal melamar putri konglomerat, namun menemukan cinta sejati dari sosok sederhana, penjual es teh yang setia menemaninya di saat sulit. Cerita ini akan membuatmu percaya bahwa kesetiaan dan hati tulus bisa mengalahkan semua harta dan status sosial. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Lembar Hidup. Di sini kami membagikan kisah-kisah inspiratif, penuh drama dan emosi yang bisa membuat hati kita tersentuh. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Yuk, siapkan diri kalian karena kisah hari ini benar-benar penuh kejutan dan cinta sejati. Andika adalah seorang pria muda berusia 28 tahun yang sudah menapaki tangga kesuksesan dengan gemilang. Sebagai direktur sebuah perusahaan teknologi ternama di kota besar, hidupnya terlihat sempurna di mata orang lain. Rumah mewah, mobil-mobil mahal, dan kehidupan sosial yang penuh glamor. Namun di balik semua itu, hatinya menyimpan kerinduan yang tak tergantikan. Cinta pada Rania, putri seorang konglomerat yang terkenal dengan kecantikan dan kecerdasannya. Rania bukan sembarang wanita, dia adalah simbol kesempurnaan dalam dunia sosialita. Cerdas, menawan, dan selalu menjadi pusat perhatian di setiap acara. Banyak pria berlomba-lomba mendekatinya, namun Andika merasa berbeda. Bagi Andika, Rania bukan sekedar sosok cantik untuk dipuji. Ia adalah wanita yang membuatnya ingin menjadi lebih baik. Bukan hanya untuk karirnya, tapi juga untuk kehidupan pribadinya. Setiap kali mereka bertemu di berbagai acara perusahaan atau sosialita, Andika selalu merasa jantungnya berdebar. Ia memandang Rania bukan hanya dengan kagum, tetapi juga dengan rasa cinta yang tulus. Ia sering membayangkan hari di mana ia bisa berdiri di hadapan Rania, memegang tangannya, dan mengucapkan kata-kata yang sudah lama ia simpan di hati. Maukah kau menjadi pendamping hidupku? Namun, meski Andika terlihat percaya diri di dunia profesional, hatinya selalu bergetar saat berada di dekat Rania. Ia tahu, putri konglomerat ini bukan wanita yang mudah luluh hanya karena harta atau status sosial. Rania menghargai ketulusan dan kesungguhan hati, bukan sekedar penampilan atau kekayaan. Itulah yang membuat Andika semakin yakin, jika ia ingin memenangkan hati Rania, ia harus menunjukkan dirinya sepenuhnya, bukan hanya sebagai direktur sukses, tetapi juga sebagai seorang pria yang tulus mencintai. Di satu sisi, Andika juga merasakan tekanan dari lingkungan sekitarnya. Teman-teman dan kolega selalu menanyakan kapan ia akan melamar Rania, sambil menambahkan komentar yang tak jarang membuatnya ragu. Apakah dia benar-benar akan menerima kamu, Andika? Atau kamu hanya bermain-main dengan perasaannya? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Andika merenung setiap malam, menimbang antara rasa percaya diri dan rasa takut akan penolakan. Meski demikian, Andika tidak pernah kehilangan semangat. Ia percaya setiap langkah yang ia ambil harus diiringi dengan ketulusan. Ia pun mulai merencanakan lamaran yang sempurna, sebuah momen yang tidak hanya menunjukkan kekayaannya, tetapi juga hatinya yang penuh cinta. Ia ingin momen itu menjadi saksi bagi semua orang bahwa cintanya pada Rania bukan sekedar ambisi atau keinginan sesaat, tetapi sebuah rasa yang telah lama ia jaga dan rawat di dalam hatinya. Hari lamaran itu semakin dekat dan Andika tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya, entah diterima atau tidak ditolak. Hatinya dipenuhi harapan dan kegelisahan, karena di balik semua kemewahan dan status sosial, hanya satu hal yang ia inginkan, cinta sejati dari wanita yang telah lama ia idamkan. Hari yang dinantikan Andika akhirnya tiba. Ia sudah menyiapkan segalanya dengan sempurna. Cincin mewah dari berlian langka, pesta lamaran eksklusif di ballroom Hotel Bintang 5, dan kata-kata indah yang akan keluar dari bibirnya. Semua tamu undangan, keluarga, teman, dan kolega telah hadir, menatapnya dengan penuh harap. Semua mata tertuju padanya. Andika menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdetak kencang. Rania datang dengan busana elegan, senyum tipis di wajahnya, seperti biasa menawan dan anggun. Saat Andika melangkah maju, seluruh ruangan seolah terhenti. Ia memandang mata Rania,
berusaha menyampaikan semua perasaan yang selama ini ia simpan di balik kata-kata sopan dan sikap profesional. Dengan suara yang mantap, meski dalam hatinya bergetar, ia mengucapkan, "Rania, selama ini aku mencintaimu. Aku ingin kamu menjadi pendamping hidupku. Maukah kau menikah denganku?" Sejenak keheningan menyelimuti ruangan. Semua tamu menahan napas, menunggu jawaban dari putri konglomerat yang terkenal itu. Andika merasa waktu seakan berhenti. Ia berharap jawaban Rania adalah ya, yang akan membuat hatinya meledak bahagia. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Rania menunduk sejenak, menarik napas panjang, dan berkata dengan lembut namun tegas, "Andika, aku menghargai perasaanmu, tapi aku tidak bisa menerima lamaranmu. Hatiku masih ingin fokus pada cita-cita dan impian yang sedang aku kejar. Aku tidak ingin pernikahan menjadi penghalang bagi hidupku sekarang." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dada Andika. Dunia yang ia bangun dengan harapan tiba-tiba runtuh. Semua tamu undangan tampak kaget. Beberapa bahkan menatap dengan tidak percaya. Andika hanya bisa berdiri membeku. Rasa sakit dan kecewa menyesakkan dada. Ia coba tersenyum, menyembunyikan rasa hancur di dalam hatinya. Tapi air matanya hampir menetes. Ia menyadari bahwa cinta tidak selalu jalan dengan harapan dan kekayaan atau status sosial tidak selalu mampu menaklukkan hati seseorang. Andika merasa gagal, bukan hanya di hadapan tamu-tamu yang menyaksikan, tapi juga di hadapan dirinya sendiri. Setelah momen yang terasa abadi itu, Andika perlahan mundur, meninggalkan keramaian. Ia merasa kesepian di tengah keramaian yang penuh mata menatap. Namun di balik semua rasa sakit itu, ada satu sosok yang tetap ada di sisinya. Sari, penjual es teh yang selama ini menjadi teman sederhana, tetapi selalu hadir di saat ia membutuhkan. Sari melihat Andika dari jauhan, senyum hangatnya berusaha menguatkan hati yang sedang hancur itu. Dalam kesedihan yang mendalam, Andika mulai menyadari satu hal, bahwa mungkin hidupnya tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi ada kehangatan dan ketulusan yang selama ini ia abaikan. Dan mungkin dari ketulusan itulah, sebuah kisah baru akan dimulai. Setelah penolakan Rania, Andika merasa dunianya runtuh seketika. Semua yang selama ini ia bangun terasa sia-sia. Ballroom mewah yang tadi dipenuhi sorak-sorai dan tatapan penuh harap, kini tampak hampa di matanya. Ia berjalan menjauh dari keramaian, melewati lorong-lorong hotel dengan langkah berat. Seakan setiap detik yang ia lewati menambah rasa sakit di dadanya. Di luar semua kemewahan dan gemerlap cahaya lampu, Andika merasakan kesepian yang luar biasa. Ia selalu dikelilingi orang-orang yang kagum pada kesuksesannya. Namun saat hatinya rapuh, tidak ada satupun yang benar-benar memahami perasaan yang ia rasakan. Semua saran dan komentar seolah hampa. Bahkan rasa kagum dan hormat pun tak mampu menghapus rasa kecewa yang menyesakkan dada. Andika duduk di bangku taman hotel yang sepi, menatap langit malam kota besar yang dipenuhi cahaya gedung pencakar langit. Ia merasa kecil di tengah gemerlap dunia yang selama ini ia anggap miliknya. Hatinya penuh pertanyaan. Mengapa aku gagal? Apakah semua usaha dan pengorbananku sia-sia? Apakah aku memang tidak cukup baginya? Namun di tengah kesedihan itu, ada satu sosok yang selalu hadir tanpa diminta. Sari, gadis penjual es teh yang sederhana duduk di bangku yang tidak jauh dari Andika, membawa termos kecil berisi es teh hangat. Senyumnya yang tulus, begitu hangat dan menenangkan, seperti cahaya kecil di malam yang gelap. Tanpa kata-kata panjang, ia menyerahkan secangkir es teh kepada Andika. "Minum dulu, Kak," kata Sari lembut. "Semua orang pasti punya saatnya terjatuh, tapi kau tidak sendiri. Aku di sini." Andika menatap Sari, terkejut sekaligus tersentuh. Ia menyadari, selama ini ada seseorang yang selalu ada di sisinya, bukan karena status, bukan karena kekayaan, tapi karena kesetiaan dan ketulusan. Sari selalu hadir saat ia membutuhkan teman, saat ia senang, dan bahkan saat ia sedih seperti malam ini. Ia meneguk es teh itu, dan hangatnya perlahan menenangkan hati yang kaku karena kecewa. Andika mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari kemewahan atau pengakuan orang lain, tetapi dari ketulusan hati yang hadir di saat paling gelap. Malam itu, Andika duduk bersama Sari, berbicara tanpa batas waktu. Ia bercerita tentang rasa sakitnya, tentang kekhawatirannya, dan tentang mimpinya yang hancur seketika. Sari mendengarkan dengan penuh perhatian.
kadang menyelipkan kata-kata penyemangat yang sederhana namun mengena. Jangan menyerah, Kak. Kadang kita harus kehilangan sesuatu agar bisa menemukan yang lebih baik. Di sanalah Andika mulai membuka mata hatinya. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak berakhir karena satu penolakan. Justru, mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih indah. Sesuatu yang tulus, sederhana, dan sejati. Kesedihan malam itu bukan hanya tentang kehilangan, tetapi tentang pembelajaran bahwa cinta dan kesetiaan bisa muncul dari tempat yang paling tidak terduga. Sari bukanlah seorang wanita dari keluarga kaya atau berdarah bangsawan. Ia hanyalah gadis sederhana yang sehari-hari menjajak es teh keliling kota. Namun kesederhanaan itulah yang membuatnya unik. Wajahnya selalu dihiasi senyum tulus, dan matanya memancarkan ketulusan yang jarang ditemui di dunia yang penuh ambisi dan kepalsuan. Sejak lama, Sari mengenal Andika. Mereka bukan teman sekolah atau teman kerja, tapi persahabatan mereka lahir dari kebetulan dan interaksi sederhana. Beberapa tahun lalu, saat Andika masih menjadi manajer muda dan mengalami tekanan pekerjaan yang berat, Sari pernah memberinya es teh hangat dengan senyum manisnya. Saat itu, Andika merasa lega, seperti ada secercah ketenangan di tengah hiruk-pikuk hidupnya yang penuh tekanan. Sejak pertemuan itu, Sari selalu ada saat Andika membutuhkan. Ia bukan teman yang menuntut atau menghakimi, melainkan sosok yang memberikan kenyamanan tanpa syarat. Bahkan saat Andika menjadi direktur sukses, Sari tetap sama, sederhana, tulus, dan hangat. Ia tidak pernah memandang status atau kekayaan, yang membuat kehadirannya begitu berbeda dari orang-orang lain yang selalu memuji Andika karena posisi atau hartanya. Malam itu, ketika Andika baru saja ditolak Rania, Sari sekali lagi hadir tanpa diminta. Ia datang dengan perlahan, membawa termos es teh hangat dan senyum yang menenangkan. Hatinya penuh empati, memahami kesedihan yang dialami Andika tanpa harus banyak bicara. Sari tahu, kadang kata-kata tidak cukup, kehadiran yang tulus jauh lebih berarti. Andika menatap Sari dengan mata basah, hatinya penuh campur aduk. Ia menyadari, selama ini ia terlalu fokus pada cinta yang ideal, cinta yang mewah, status yang tinggi, dan perhatian dari dunia luar. Padahal di hadapannya ada sosok yang selalu menemani saat ia rapuh, seseorang yang tidak meminta apa-apa selain kesempatan untuk berada di sisinya. "Terima kasih, Sari, karena kau selalu ada," ucap Andika perlahan, suaranya berat karena emosi. Sari hanya tersenyum, menepuk pundaknya dengan lembut. "Tidak perlu berterima kasih, Kak. Aku hanya melakukan apa yang bisa aku lakukan." Momen itu menjadi titik balik bagi Andika. Ia mulai menilai ulang definisi cinta dan kesetiaan. Selama ini ia mengejar wanita yang sempurna di mata dunia, tetapi melupakan sosok yang sempurna di matanya sendiri. Sari, yang sederhana namun selalu hadir, yang tulus tanpa pamrih, yang membuatnya merasa dihargai hanya karena menjadi dirinya sendiri. Dalam hati Andika, muncul perasaan baru, kagum, nyaman, dan mulai jatuh cinta. Ia merasa hangat ketika Sari berada di sisinya, merasa aman meski dunia di luar tampak rumit. Sari bukanlah wanita yang akan membuat hidupnya glamur di mata orang lain, tetapi ia adalah wanita yang membuat hatinya damai, yang membuatnya merasa lengkap bahkan dalam kesederhanaan yang paling murni. Seiring berjalannya waktu, hubungan Andika dan Sari mulai berubah. Awalnya, mereka hanyalah teman biasa. Andika sebagai direktur muda yang sukses, dan Sari sebagai gadis sederhana yang menjual es teh keliling kota. Tapi, dalam setiap pertemuan, setiap percakapan ringan, dan setiap tawa yang mereka bagi, benih persahabatan mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa lagi diabaikan. Setiap sore, setelah kesibukan kantor selesai, Andika sering menyempatkan diri berjalan ke taman kota, tempat Sari biasanya berjualan es teh. Mereka duduk di bangku kayu yang sama, berbagi cerita tentang hidup, mimpi, dan kegelisahan yang tak bisa dibicarakan dengan orang lain. Sari selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, menanggapi setiap keluh kesah Andika dengan kata-kata sederhana yang mampu menenangkan hatinya. Andika mulai menyadari bahwa ia merasa nyaman berada di dekat Sari. Tidak ada tekanan, tidak ada penilaian, hanya ketulusan dan kenyamanan yang murni. Ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa topeng kesuksesan atau citra direktur yang sempurna.
Setiap kali mereka tertawa bersama, Andika merasa seperti kembali menjadi anak muda yang bebas dari semua kekhawatiran dunia dewasa. Di sisi lain, Sari juga merasakan sesuatu yang berbeda. Ia kagum pada Andika, bukan karena kekayaannya, tetapi karena ketulusan hatinya yang mulai terlihat di balik kesedihan dan perjuangannya. Ia merasakan kedekatan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Rasa nyaman yang membuatnya ingin selalu ada untuk Andika, bukan hanya sebagai teman, tetapi sebagai seseorang yang lebih dekat lagi. Hari-hari mereka dipenuhi momen kecil yang hangat, berbagi es teh, berjalan di taman saat senja, dan berbicara hingga matahari terbenam. Setiap momen itu membuat Andika menyadari satu hal penting. Cinta sejati bisa lahir dari persahabatan, dari rasa nyaman, dan kepercayaan yang tumbuh perlahan. Ia mulai melihat Sari dengan mata baru, mata yang bukan hanya melihat kesederhanaannya, tetapi juga ketulusan, kebaikan, dan keberanian hatinya. Namun Andika juga merasa bingung. Hatinya masih tersakiti oleh penolakan Rania, dan ia takut membuka perasaan pada Sari terlalu cepat. Ia tidak ingin merusak persahabatan mereka atau menakut-nakuti Sari dengan perasaan yang mungkin belum siap ia ungkapkan. Malam demi malam, ia merenung, mencoba memahami perasaan yang baru saja muncul, dan mengakui bahwa mungkin cinta yang ia cari selama ini ada tepat di depannya. Di sisi lain, Sari juga merasakan hal yang sama. Ia merasa ada ikatan yang lebih dari sekedar teman biasa. Tetapi ia juga takut mengungkapkan perasaannya, takut jika Andika masih memikirkan Rania. Ketegangan emosional ini membuat setiap interaksi mereka penuh dengan rasa penasaran, kehangatan, dan juga sedikit canggung. Tetapi itu justru menambah kedalaman hubungan mereka. Malam itu, ketika kota sudah tenang dan lampu-lampu jalan mulai berkedip redup, Andika dan Sari duduk bersama, menatap langit yang gelap namun indah. Mereka diam sejenak, menikmati keheningan yang nyaman. Andika perlahan menyadari satu hal. Mungkin inilah momen yang selama ini ia tunggu, saat cinta sejati mulai muncul dari persahabatan. Saat hati yang tulus menemukan hatinya yang sama. Dan di hati Andika, satu pertanyaan mulai muncul. Apakah aku berani membuka hatiku untuk Sari, meski dunia mungkin tidak mengerti? Seiring kedekatan Andika dan Sari semakin nyata, mereka mulai merasakan tekanan dari lingkungan sekitar. Tidak semua orang senang melihat seorang direktur muda, kaya dan berstatus tinggi menjalin kedekatan dengan gadis sederhana yang sehari-hari menjual es teh. Teman-teman Andika, kolega, bahkan beberapa anggota keluarga mulai menyuarakan keraguan mereka. Andika, apakah kau serius? Bagaimana bisa seorang direktur menikahi penjual es teh? Tanya sahabatnya dengan nada prihatin. Apakah kau tidak takut orang menilai? Atau bagaimana dengan reputasimu? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk hati Andika. Ia mulai merasakan tekanan dari segala arah. Beberapa orang menatap Sari dengan pandangan meremehkan, seolah tidak layak berada di sisi seorang direktur. Bahkan ada yang dengan sinis berbisik, kau hanya butuh seseorang yang sederhana untuk menyenangkan hatimu sementara, tapi itu tidak akan bertahan lama. Di sisi Sari, tantangan juga muncul. Ia merasa kecil dan tidak percaya diri menghadapi dunia yang selama ini begitu berbeda dari kehidupannya. Ia khawatir apakah dirinya bisa diterima oleh keluarga Andika, ataukah ia akan memampukan menghadapi ekspektasi sosial yang tinggi. Tetapi setiap kali rasa takut itu muncul, ia melihat mata Andika yang penuh ketulusan, dan hatinya tenang. Ia menyadari bahwa Andika mencintainya bukan karena status atau penampilan, tetapi karena hatinya yang tulus. Tekanan ini membuat hubungan mereka diuji. Mereka harus menghadapi komentar orang, tatapan sinis, dan bahkan cemoohan. Di kantor, beberapa rekan kerja Andika mulai memperhatikan kedekatan mereka, menebar gosip dan rumor. Teman-teman Sari pun khawatir,
takut ia tersakiti oleh dunia yang tidak bersahabat. Namun Andika dan Sari tetap berdiri teguh, saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Andika sering merenung di ruang kerjanya, menatap kota yang gemerlap dari balik kaca. Ia tahu jalan yang ia pilih tidak mudah. Ia sadar jika ingin bersama Sari, ia harus berani menghadapi semua pandangan orang, semua komentar, dan semua ekspektasi yang menekan. Ia harus memilih hatinya sendiri, bukan suara dunia. Sari pun mengalami pergulatan batin yang sama. Ia merasa ada ikatan yang lebih dari sekedar teman biasa, tetapi ia juga takut mengungkapkan perasaannya, takut jika Andika masih memikirkan Rania. Ketegangan emosional ini membuat setiap interaksi mereka penuh dengan rasa penasaran, kehangatan, dan juga sedikit canggung. Tetapi itu justru menambah kedalaman hubungan mereka. Malam itu, ketika kota sudah tenang dan lampu-lampu jalan mulai berkedip-redup, Andika dan Sari duduk bersama, menatap langit yang gelap namun indah. Mereka diam sejenak, menikmati keheningan yang nyaman. Andika perlahan menyadari satu hal. Mungkin inilah momen yang selama ini ia tunggu, saat cinta sejati mulai muncul dari persahabatan. Saat hati yang tulus menemukan hatinya yang sama. Dan di hati Andika, satu pertanyaan mulai muncul. Apakah aku berani membuka hatiku untuk Sari, meski dunia mungkin tidak mengerti? Malam itu, Andika duduk di ruang kerjanya, menatap kota yang gemerlap dari balik kaca. Lampu-lampu gedung tinggi memantul di matanya, seakan mengingatkannya pada semua pencapaian yang pernah ia raih. Jabatan tinggi, rumah mewah, mobil mewah, dan semua penghargaan yang membuat banyak orang kagum. Namun, di tengah kemewahan itu, hatinya terasa hampa. Rania telah menolaknya, dan semua mimpi yang selama ini ia bangun bersamanya seakan runtuh begitu saja. Ia menunduk, memegang kepalanya, mencoba menenangkan diri. Pikiran tentang Sari terus menghantui benaknya. Gadis sederhana itu selalu ada di saat ia lelah, di saat ia rapuh, dan di saat dunia menutup mata padanya. Setiap senyum Sari, setiap kata penyemangatnya membuat hatinya hangat dan tenang. Andika menyadari bahwa selama ini ia terlalu terfokus pada cinta yang ideal, cinta yang glamor, di mata orang lain sempurna, namun tak memberi ketenangan di hati. Andika menarik napas panjang. Ia tahu keputusan yang akan diambilnya malam ini akan menentukan hidupnya. Ia bisa terus mengejar cinta yang tak pasti dari Rania, yang mungkin tidak akan pernah sejalan dengan hatinya, atau ia bisa mengikuti kata hatinya sendiri, menerima ketulusan dan kesederhanaan Sari yang selama ini selalu hadir tanpa pamrih. Dalam keheningan itu, Andika merenung. Ia teringat semua momen yang mereka lewati bersama. Berbagi tawa di taman kota, obrolan ringan tentang mimpi dan kehidupan, dan saat-saat Sari menemaninya di malam-malam penuh kesedihan. Semua itu bukan sekedar persahabatan biasa, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat hatinya merasa lengkap dan damai. Dengan mata yang sedikit berkaca-kaca, Andika memutuskan untuk mengikuti hatinya sepenuhnya. Ia sadar, cinta sejati bukan tentang status, kekayaan, atau penampilan. Cinta sejati adalah tentang kesetiaan, ketulusan, dan keberanian untuk tetap memilih seseorang meski dunia menilai sebaliknya. Dan di matanya, Sari adalah simbol dari semua itu. Keesokan harinya, Andika menemui Sari di tempat favorit mereka. Dengan suara mantap namun lembut, ia berkata, "Sari, aku sudah membuat keputusan. Aku tidak peduli apa yang orang lain katakan. Aku hanya tahu satu hal. Hatiku ingin kau ada di sisiku, sekarang dan selamanya." Sari terkejut. Matanya terbuka lebar, hati berdebar. Ia melihat ketulusan di mata Andika. Dan tanpa kata-kata panjang, ia tahu bahwa ini bukan hanya keputusan sesaat. Ini adalah cinta yang lahir dari rasa nyaman, rasa aman, dan rasa tulus yang mereka bagi selama ini. Malam itu, Andika dan Sari duduk bersama, menatap langit kota yang penuh cahaya, merasakan ketenangan dan kebahagiaan sederhana yang sebelumnya tak pernah mereka temukan. Mereka tahu, jalan ke depan tidak akan mudah. Akan ada tantangan,
penilaian, dan skeptisisme dari orang lain. Namun yang terpenting, mereka telah memilih hati mereka sendiri. Keputusan Andika malam itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa kadang kita harus berani melepaskan keinginan duniawi untuk menemukan kebahagiaan sejati. Dan di sisinya, Sari menunggu, dengan senyum tulus yang akan menjadi cahaya dalam setiap langkah hidupnya. Andika memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Setelah malam keputusan yang meneguhkan hatinya, ia mulai merencanakan sesuatu yang berbeda. Lamaran kepada Sari. Tidak ada ballroom mewah, tidak ada tamu undangan yang ramai, dan tidak ada gemerlap lampu kristal. Lamaran kali ini akan sederhana, intim dan tulus. Sebuah cermin dari hubungan mereka yang murni dan penuh kesederhanaan. Ia memilih taman kota tempat mereka sering duduk bersama. Tempat di mana banyak tawa, cerita dan rahasia mereka pernah dibagi. Ia menata beberapa lilin kecil di sekitar bangku kayu yang menjadi saksi kebersamaan mereka. Ia membawa cincin sederhana namun indah, berlian kecil yang memantulkan cahaya hangat. Ia ingin momen ini menjadi saksi bahwa cinta sejati tidak selalu tentang kemewahan, tetapi tentang ketulusan hati dan keberanian untuk memilih seseorang yang selalu ada di sisi kita. Sari datang dengan pakaian sederhana, membawa termos es teh seperti biasanya. Ia tersenyum melihat Andika, sedikit heran melihat perubahan suasana. Lampu-lampu kecil dan lilin-lilin yang berkelap-kelip ciptakan atmosfer hangat dan intim, membuat malam itu terasa berbeda dari malam-malam biasa. Andika berdiri, menatap mata Sari dengan penuh ketulusan. Jantungnya berdebar, tetapi hatinya tenang. "Sari," ucapnya pelan, "selama ini kau selalu ada di sisiku, di saat aku senang, di saat aku sedih, dan bahkan ketika dunia menutup mata padaku. Kau membuatku merasa utuh, dihargai dan dicintai apa adanya. Aku tidak ingin hidupku dengan tanpa kehadiranmu." Sari terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak menyangka Andika akan mengungkapkan semua perasaan yang selama ini tersimpan dengan cara yang begitu tulus dan sederhana. Kemudian, Andika berlutut, membuka kotak cincin, dan menatap Sari dengan pandangan harap. "Sari, aku tidak peduli apa yang dunia katakan. Aku tidak peduli dengan status atau pandangan orang lain. Yang penting bagiku hanyalah hatimu dan kesetiaanmu. Maukah kau menjadi pendamping hidupku, bersamaku melewati segala suka dan duka?" Hati Sari meledak dengan kebahagiaan. Ia merasa semua kesedihan, ketakutan dan ketidakpastian selama ini terbayar dengan momen sederhana ini. Ia melihat Andika bukan hanya sebagai direktur kaya atau pria sukses, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar mencintainya karena hatinya, bukan karena apa yang ia miliki. Dengan air mata bahagia, Sari mengangguk. "Iya, aku mau Andika, aku mau menjadi pendamping hidupmu." Andika sermirang besar, memeluk Sari dengan hangat. Mereka berdua duduk di bangku itu, menikmati momen sederhana namun luar biasa berarti bagi mereka. Di bawah cahaya lilin dan bintang-bintang yang bersinar, Andika dan Sari merasakan kebahagiaan sejati. Cinta yang lahir dari kesetiaan, ketulusan, dan keberanian untuk memilih hati mereka sendiri. Malam itu, mereka tidak hanya merayakan lamaran, tetapi juga merayakan perjalanan panjang persahabatan yang kini mulai berubah menjadi cinta yang tulus. Dan Andika tahu, meski tantangan masih menanti di depan, selama mereka saling mendukung dan memilih hati mereka masing-masing, tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Malam itu, setelah Andika berlutut dan mengungkapkan isi hatinya, Sari hanya bisa terdiam sejenak. Matanya membelalak dan hati berdebar kencang. Selama ini, ia tak pernah menyangka bahwa pria yang selama ini ia anggap teman baiknya akan mengungkapkan perasaan dengan cara yang begitu tulus dan penuh keberanian. Semua kata-kata yang selama ini tersimpan di hatinya tiba-tiba menumpuk, seolah menunggu momen yang tepat untuk keluar. Air matanya mulai menetes, tetapi bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan yang luar biasa. Hatinya penuh dengan rasa hangat, campuran antara terkejut, lega, dan gembira. Ia menyadari bahwa semua kesedihan, semua ketidakpastian, dan semua malam-malam panjang yang ia lalui bersama Andika selama ini telah membawanya ke momen yang paling indah dalam hidupnya. Andika menatap mata Sari dengan penuh harap.
tangannya tetap memegang cincin yang berkilau di bawah cahaya lilin. Ia tahu, jawaban dari Sari bukan hanya akan menentukan kebahagiaannya malam itu, tetapi juga masa depan mereka. Ia menahan napas, mencoba menenangkan jantungnya yang berdetak cepat. Sari perlahan mengangkat wajahnya, matanya bertemu dengan Andika. Dengan suara lembut yang bergetar karena emosi, ia berkata, "Andika, aku mau menjadi pendamping hidupmu." Mendengar jawaban itu, Andika tersenyum lebar. Rasa lega dan bahagia seakan meledak di dalam dada. Ia memeluk Sari dengan hangat, merasakan kehangatan dan ketulusan yang selama ini ia cari. Malam itu di bangku taman yang sederhana, dengan lilin-lilin kecil yang berkelap-kelip dan suara angin malam yang tenang, mereka merasakan kebahagiaan yang sederhana namun sempurna. Sari merasa aman dan dicintai, bukan karena kekayaan atau status Andika, tetapi karena hatinya. Ia merasa bahagia karena seseorang memilihnya apa adanya, menghargai kesetiaan dan ketulusannya, dan mau berjalan bersamanya melewati segala suka dan duka. Andika pun merasakan hal yang sama. Ia sadar bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar kesempurnaan duniawi, hingga lupa bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kesederhanaan dan cinta yang tulus. Mereka berdua duduk berdekatan, saling menggenggam tangan, dan menikmati keheningan malam yang penuh makna. Tidak ada kata-kata yang diperlukan lagi. Mereka saling memahami, saling merasakan, dan saling menguatkan. Di sanalah Andika dan Sari menyadari bahwa cinta sejati tidak harus glamor, tidak harus mewah, tetapi cukup tulus, setia, dan berani untuk memilih hati sendiri. Momen itu menjadi awal babak baru dalam hidup mereka. Persahabatan yang lama telah berubah menjadi cinta yang kuat dan dewasa. Cinta yang mampu menghadapi dunia meski penuh tantangan. Mereka tahu, meski perjalanan ke depan tidak selalu mulus, selama mereka bersama, mereka akan mampu melewati segala rintangan. Malam itu menutup satu babak kesedihan Andika dan membuka babak kebahagiaan yang sesungguhnya. Babak di mana cinta sejati lahir dari kesetiaan, kesederhanaan, dan ketulusan hati yang selama ini selalu mereka jaga. Kabar tentang lamaran Andika kepada Sari menyebar dengan cepat, terlebih di kalangan keluarga dan teman dekat Andika. Awalnya banyak yang skeptis. Mereka merasa sulit menerima kenyataan bahwa seorang direktur sukses, pewaris kekayaan dan posisi tinggi, memilih seorang gadis sederhana yang sehari-harinya menjual es tibus. Beberapa teman Andika pun berbisik di belakangnya, mempertanyakan pilihannya. Apakah ia serius atau hanya tergoda oleh kesederhanaan sesaat? Di sisi keluarga, reaksi awal pun tidak kalah keras. Orang tua Andika terkejut dan sulit membayangkan Sari bisa menjadi menantu mereka. Mereka khawatir akan perbedaan latar belakang, perbedaan status sosial, dan kemampuan Sari menghadapi dunia mereka yang penuh ekspektasi. Beberapa kali mereka menyampaikan kekhawatiran itu dengan nada hati-hati namun tegas, berharap Andika berpikir ulang. Namun Andika tidak goyah. Ia menatap orang tuanya dengan mata penuh keyakinan. "Ibu, Ayah, saya tidak meminta Sari untuk menjadi performa, bukan karena ia kaya atau terkenal. Saya memilihnya karena ia tulus, setia, dan selalu ada untuk saya. Cinta yang sejati bukan tentang harta atau status, tetapi tentang hati yang saling menghargai dan mendukung." Perlahan kata-kata Andika mulai menembus hati orang tua dan keluarga. Mereka mulai melihat Sari bukan sekedar gadis penjual astibus, tetapi sosok yang sabar, tulus, dan penuh ketulusan. Mereka menyaksikan bagaimana Sari selalu mendampingi Andika di saat ia rapuh, bagaimana ia mampu menghadapi tekanan lingkungan tanpa mengeluh, dan bagaimana kehadirannya membuat Andika lebih tenang dan bahagia. Teman-teman Andika pun mulai berubah sikap. Yang awalnya skeptis melihat bahwa Sari bukan hanya teman biasa, melainkan seseorang yang mampu membuat Andika lebih dewasa, lebih sabar, dan lebih menghargai orang lain. Mereka mulai mengagumi kesederhanaan Sari, ketulusannya, dan keberanian hatinya. Beberapa dari mereka pun mulai memberikan dukungan dan ucapan selamat, mengakui bahwa cinta yang lahir dari kesetiaan memang lebih berharga daripada status sosial. Sari sendiri merasakan perubahan itu dengan campuran emosi. Ia lega sekaligus cemas. Senyum hangatnya tetap terpancar,
tetapi hatinya tetap penuh kewaspadaan. Ia sadar bahwa dunia mereka berbeda, dan untuk diterima, ia harus menunjukkan ketulusan dan keseriusannya. Ia pun semakin bertekad untuk mendampingi Andika bukan hanya dengan cinta, tetapi juga dengan tanggung jawab, kesabaran, dan pengertian. Seiring waktu, ketegangan perlahan mencair. Keluarga Andika mulai melihat bahwa pilihan putra mereka membawa kebahagiaan yang nyata. Mereka menyadari bahwa kesederhanaan dan ketulusan Sari mampu memberikan kedamaian yang tidak dapat dibeli dengan kekayaan atau status sosial. Andika dan Sari, dengan kesabaran dan cinta mereka, berhasil membuka hati orang-orang di sekitar mereka, membuktikan bahwa cinta sejati mampu menembus semua batasan sosial. Pada akhirnya, Sari diterima sepenuhnya oleh keluarga Andika, bukan sebagai seorang gadis penjual es tibus, tetapi sebagai pendamping hidup yang tulus dan berharga. Dan Andika pun merasa lega, bahagia, dan lebih yakin dari sebelumnya bahwa hatinya telah memilih yang tepat, cinta sejati yang lahir dari kesetiaan dan ketulusan hati yang selama ini selalu mereka jaga. Setelah diterima oleh keluarga dan lingkungan sekitar, Andika dan Sari mulai menapaki kehidupan baru mereka bersama. Tidak ada gemerlap pesta besar atau kemewahan yang berlebihan. Hidup mereka dipenuhi kebahagiaan sederhana yang datang dari saling memahami dan mendukung satu sama lain. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan diukur dari harta, status atau pujian orang lain, tetapi dari cinta yang tulus dan kehangatan yang hadir dalam setiap momen sehari-hari. Setiap pagi, Andika menyempatkan diri menemui Sari sebelum pergi ke kantor. Mereka duduk bersama, menikmati secangkir es teh hangat, berbicara tentang rencana hari ini, atau sekedar tertawa ringan tentang hal-hal kecil yang lucu. Momen sederhana ini menjadi rutinitas yang selalu mereka nantikan. Sebuah pengingat bahwa cinta mereka lahir dari keakraban dan kesetiaan, bukan dari kemewahan duniawi. Sari, di sisi lain, mulai merasakan transformasi dalam hidupnya. Ia tetap menjalankan usahanya sebagai penjual es teh, tetapi kini Andika selalu ada untuk membantunya. Mereka bekerja sama, berbagi ide dan merencanakan masa depan dengan bijak. Sari tidak lagi merasa kecil atau tidak berdaya di tengah kesuksesan Andika, karena Andika selalu menghargai dan mendukungnya tanpa syarat. Ia merasa dihargai, dicintai dan penting. Kehidupan mereka juga dipenuhi petualangan kecil yang menyenangkan. Mereka sering berjalan-jalan di taman kota, menghadiri acara sederhana bersama teman-teman, atau hanya duduk di teras rumah sambil menikmati senja. Andika merasa hatinya damai, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan meski dikelilingi kemewahan dan pujian orang banyak. Sari pun merasakan kebahagiaan yang sama. Ia tidak membutuhkan pesta mewah atau pengakuan dunia, cukup berada di sisi Andika, berbagi tawa dan saling mendukung dalam setiap langkah hidup. Namun, kehidupan mereka tidak selalu mulus. Terkadang muncul masalah bisnis, tekanan pekerjaan atau perbedaan pendapat yang sederhana. Tetapi setiap masalah itu mereka hadapi bersama. Andika belajar untuk lebih sabar dan menghargai pendapat Sari, sedangkan Sari belajar untuk memahami tanggung jawab Andika sebagai direktur. Mereka saling menyeimbangkan, saling melengkapi dan membuat hubungan mereka semakin kuat. Mereka juga mulai merencanakan masa depan bersama, membicarakan mimpi-mimpi yang ingin dicapai, seperti membuka usaha kecil bersama, membantu komunitas dan membangun rumah yang hangat untuk keluarga mereka kelak. Semua rencana itu tidak dilakukan karena status atau gengsi, tetapi karena mereka ingin saling mendukung dan berbagi hidup dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Seiring waktu berjalan, Andika dan Sari menyadari satu hal yang sangat berharga. Cinta sejati tidak lahir dari kemewahan atau pengakuan orang lain, tetapi dari kehangatan hati, kesetiaan dan keberanian untuk tetap memilih satu sama lain di saat sulit maupun senang. Mereka hidup bahagia, tidak karena dunia menilai, tetapi karena hati mereka menemukan damai dan lengkap dalam kebersamaan. Momen-momen kecil ini menjadi saksi perjalanan mereka, persahabatan yang berubah menjadi cinta, kesetiaan yang diuji oleh dunia, dan kebahagiaan yang lahir dari ketulusan hati. Hidup Andika dan Sari kini bukan tentang siapa yang memiliki lebih, tetapi tentang siapa yang selalu ada, mendampingi dan mencintai apa adanya. Seiring waktu berjalan, Andika dan Sari menyadari bahwa perjalanan mereka bukan hanya tentang kebahagiaan pribadi, tetapi juga tentang pelajaran hidup yang dapat menginspirasi banyak orang. Kisah mereka menjadi bukti nyata bahwa cinta sejati tidak selalu lahir dari kemewahan, status atau penampilan, melainkan dari ketulusan hati, kesetiaan dan keberanian untuk tetap bersama di saat sulit maupun senang.
Andika, yang dulu terlalu terfokus pada karir, harta dan pengakuan dunia, kini belajar memahami makna cinta yang sebenarnya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang apa yang dimiliki, tetapi tentang siapa yang ada di sisi kita ketika dunia terasa menekan dan berat. Sari mengajarkan Andika arti kesetiaan dan kehangatan bahwa hadirnya seseorang yang tulus bisa menenangkan hati yang paling gelisah sekalipun. Di sisi lain, Sari pun belajar banyak dari Andika. Ia memahami bahwa cinta juga membutuhkan keberanian untuk menghadapi dunia, termasuk skeptisisme orang lain dan tantangan hidup yang tak selalu mudah. Ia belajar bahwa kesederhanaan dan ketulusan bisa diterima oleh hati yang benar-benar tulus, dan cinta sejati mampu melampaui perbedaan latar belakang sosial maupun status ekonomi. Kisah mereka juga mengajarkan bahwa hubungan yang kuat lahir dari komunikasi, pengertian, dan dukungan satu sama lain. Andika dan Sari selalu berusaha mendengarkan dan memahami perasaan masing-masing, menghadapi masalah bersama, dan menjaga cinta mereka tetap murni tanpa adanya tekanan atau kepura-puraan. Mereka menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang romantisme atau momen manis, tetapi tentang saling menopang, saling menghargai, dan tetap memilih satu sama lain di tengah badai hidup. Di akhir kisah ini, Andika dan Sari duduk bersama di bangku taman favorit mereka. Menikmati senja yang indah, mereka tersenyum menyadari bahwa perjalanan panjang yang penuh rintangan, penolakan, dan tantangan akhirnya membawa mereka ke tempat yang mereka dambakan, cinta yang tulus, damai, dan abadi. Mereka berharap kisah mereka bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja yang sedang mencari cinta sejati, bahwa kesetiaan, ketulusan, dan keberanian untuk mengikuti hati sendiri akan selalu menemukan jalannya, bahwa kehilangan bukan akhir, dan penolakan bukan kegagalan, karena di balik setiap kesulitan selalu ada peluang untuk menemukan kebahagiaan yang lebih besar. Dan yang terpenting, mereka menyadari bahwa cinta sejati tidak pernah salah tempat, ia hanya menunggu hati yang siap menerimanya dengan tulus. Dan itulah kisah Andika dan Sari, sebuah perjalanan dari penolakan, kesedihan, hingga menemukan cinta sejati yang lahir dari kesetiaan, ketulusan, dan keberanian hati. Kisah ini mengingatkan kita bahwa cinta tidak selalu datang dari kemewahan, status, atau penampilan. Cinta sejati hadir dari hati yang tulus, dari seseorang yang tetap ada di saat kita terpuruk, dan dari keberanian untuk memilih hati sendiri meski dunia meragukannya. Setiap momen yang mereka lalui, mulai dari kesedihan setelah penolakan Rania, hadirnya Sari yang setia menemaninya, hingga lamaran sederhana yang penuh makna memberikan pelajaran berharga. Kesetiaan dan ketulusan adalah harta yang lebih berharga daripada emas atau gelar. Bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dibeli, tetapi dirasakan melalui cinta yang saling menghargai, memahami, dan mendukung satu sama lain. Kami berharap kisah ini bisa menginspirasi kalian semua, bahwa kehilangan atau penolakan bukanlah akhir dari segalanya. Kadang, hal-hal terbaik datang dari tempat yang tak terduga, dari orang-orang sederhana yang selalu ada dan tulus. Jangan pernah meremehkan seseorang karena kesederhanaannya, karena cinta sejati seringkali lahir dari ketulusan yang sederhana itu. Terima kasih sudah menonton dan mendukung channel kami. Jika kalian menyukai kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang penuh emosi, drama, dan pelajaran hidup. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Ingatlah selalu, cinta sejati hadir bagi mereka yang berani memilih hati mereka sendiri, yang setia dan yang tulus dalam setiap langkah hidupnya. Dan siapa tahu, kebahagiaan yang kalian cari selama ini justru sudah menunggu di tempat yang paling tak terduga.